Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Wa huwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahu mulkus samawati wal ardi wa lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kita masih diberi nikmat yang terindah, yang terhebat, yang terdahsyat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kita dipertemukan dengan bulan Ramadan dan diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah lainnya di bulan yang penuh keberkahan ini. Saudara-saudara yang berbahagia, Ramadan dikatakan sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Hudan lin-nas, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan dari petunjuknya, dan sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Jadi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang diliputi dengan maghfirahnya, bulan yang penuh sekali rahmat Allah Subhanahu wa taala bercurah-curah kepada hambanya. Pantas saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bertadarus dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan. Lalu, bagaimana dengan kita? Sudah sejauh mana kita membaca Al-Quran yang merupakan petunjuk bagi kita, yang di dalamnya ada wa bayyinatin minal huda, ada penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu, dan di dalamnya juga ada guidance bagaimana yang hak dan yang batil. Ada hak-hak Al-Quran yang harus kita lakukan, yang harus kita amalkan. Itu membaca Al-Quran, dibaca. Istilah kita tadarus. Mari kita sejenak bermuhasabah. Sejak tanggal 1 Ramadan sampai saat ini, sudah berapa halaman, sudah berapa lembar, atau sudah berapa juz kita membaca Al-Quran, atau malah kita lalai, lupa terhadap hudan itu. Padahal kalau kita membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan 10 kebaikan dalam satu hurufnya. Tidakkah kita merasa takjub
dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para pembaca Al-Quran. Tidakkah kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa bertadarus dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan? Apalagi saat ini, kita yang stay at home, tinggal di rumah saja, tentu sangat banyak sekali kesempatan untuk membaca Al-Quran, menelaah Al-Quran, mengkaji Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Kadang kita beralasan, kita sibuk dengan kerja sehingga lupa Al-Quran. Tetapi sekarang, Allah berikan waktu dan kesempatan yang lebar, yang banyak untuk kita membaca Al-Quran. Tidak ada alasan lain saat ini untuk kita mengabaikan Al-Quran. Seayat demi seayat, sesurat demi sesurat. Kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, dengan niat lillahi ta'ala, tentu Al-Quran akan akrab dengan diri kita. Bahkan Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat, pemberi pertolongan kepada kita di hari kiamat. Dan syafaatnya itu akan diterima. Karena dua yang akan memberikan syafaat dan syafaatnya diterima, yaitu adalah puasa dan Al-Quran. Dan saat ini, Ramadan adalah saatnya kita berpuasa. Dan saatnya kita banyak bertadarus, banyak membaca Al-Quran. Allah akan berikan kehebatan, kedahsyatan yang luar biasa kepada mereka yang senantiasa membaca Al-Quran dengan penuh keikhlasan dan kekhusyuan. Itu yang pertama. Kita harus sempatkan kita untuk membaca Al-Quran dalam setiap harinya. Jangan sampai lupa. Kemudian yang kedua, kita harus mampu mengamalkan isi Al-Quran. Karena Al-Quran itu hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Kalau kita melihat pada ayat yang lain, di sana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam firman-Nya, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami menurunkan Quran ini, diturunkan ke atas gunung, pasti kamu akan melihat gunung itu tunduk dan berkeping-keping min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Lalu kita sebagai manusia diturunkan Al-Quran, dibaca setiap hari. Adakah hati kita menjadi lebih lembut? Lembut dalam arti apa? Dalam arti takut kepada Allah. Adakah khasyah di dalam diri ini? Ketika
Al-Quran masuk ke dalam diri, dan kita merasa takut kepada Allah, maka kita akan mengamalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Apalagi pada masa sekarang, kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandemi COVID-19 yang merasuk ke seluruh jagat raya ini. Tidak mengenal batas negara. Virus corona terus merangsek dan datang tidak mengenal siapa yang dia datangi. Apakah dia orang kaya atau orang papa? Apakah dia pejabat atau rakyat? Apakah dia wali kota ataukah pegawai Pemda? Apakah dia bupati atau dia hanya sebagai pekerja saja? Bahkan tidak mengenal agama. Ada yang beragama Islam, ada juga yang non-Muslim. Apakah itu negara superpower, ataukah negara yang sedang berkembang, atau negara miskin pun? Allah menguji saat ini. Dan ujian Allah itu, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Menguji siapakah di antara kalian sekalian yang paling baik amalnya. Amal ini adalah pengamalan dari Al-Quran itu sendiri. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhlaknya adalah Al-Quran. Khuluquhul Quran. Dialah Al-Quran yang berjalan. Dengan adanya COVID sekarang ini, COVID-19 sekarang ini, kita juga perlu tadabbur. Kita juga perlu merenungkan. Mungkin selama ini kita jauh dari masjid-masjidnya. Mungkin selama ini Ramadan kita penuh dengan konsumerisme. Mungkin selama ini saum kita jauh dari makna saum itu sendiri. Mungkin selama ini kita belum bisa baik terhadap keluarga. Atau mungkin selama ini kita jauh dengan tetangga. Nah, saatnya kita mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan saum kita juga. Kita mengamalkan Al-Quran. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yadu'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jangan sampai Al-Quran ini justru tidak kita amalkan, sehingga kita menjadi pendusta agama. Tidak mau memberikan kepada mereka yang sedang membutuhkan. Na'udzubillah. Menjadi orang yang mendustakan agama. Padahal kita dengan semangat mengatakan kita beragama Islam, tetapi tidak diakui dan tidak dianggap, bahkan berdusta atas nama agama itu sendiri. Juga saatnya kita mengamalkan saum kita. Kenapa? Karena salah satu hikmah saum itu adalah kita merasakan
laparnya orang yang tidak tersentuh oleh makanan. Dengan COVID-19 ini, Allah menguji banyak orang yang lapar, banyak orang yang sedang membutuhkan, banyak orang yang untuk memenuhi kehidupan dirinya sendiri aja sulit, apalagi keluarganya. Banyak orang yang di PHK, banyak orang yang dirumahkan, banyak orang yang tidak bisa mencari nafkah. Saatnya bagi mereka yang berkecukupan untuk memberikan sebagian hartanya kepada mereka yang sedang membutuhkan. Jangan sampai saum kita ini menjadi saum yang sia-sia. Kamin shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak sekali yang berpuasa dan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena amaliyah saum ini tidak bisa diwujudkan, direalisasikan dalam kehidupan nyata. Karena agama Islam adalah agama yang memiliki keseimbangan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Soleh secara ritual, soleh secara sosial. Soleh secara ritual jelas, itu adalah secara individual kita kepada Allah. Tinggal kita menata hati kita untuk lebih ikhlas dan beramal sesuai dengan ilmunya. Apa yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Dan soleh secara sosial, hablum minan nas. Bagaimana kita mengejawantahkan agama Islam dalam kehidupan keseharian. Bagaimana membawa sholat kita dalam kehidupan. Bagaimana membawa puasa kita dalam kehidupan. Bagaimana membawa Al-Quran dalam kehidupan keseharian. Itulah salah satu hikmahnya. Kenapa Al-Quran dan puasa itu adalah pemberi syafaat yang tidak ditolak syafaatnya itu nanti di hari kiamat. Karena selain bacaannya yang begitu hebat, kebaikannya Allah lipatkan sampai 10 kali dalam satu huruf. Selain saum itu adalah li wa ana ajzibi. Untukku, aku yang akan membalasnya. Tetapi dia mempunyai dimensi sosial. Al-Quran ketika diamalkan, maka membawa kemaslahatan. Saum ketika diamalkan, maka membawa kemaslahatan. Itulah sesungguhnya syariat Islam. Saum, tilawah Quran, salat dan lainnya. Itu adalah syariat Islam. Padahal tujuan dari syariat Islam itu adalah litahqiqi masalihin nasi ma'an. Untuk mewujudkan kemaslahatan manusia fid dunya wal akhirah ma'an. Litahqiqi masalihin nas fid dunya wal akhirah ma'an. Untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Atau limasalihil ibad fid darain.
demi kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Hadirin pemirsa rahimakumullah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sekalian mengamalkan saum dengan sebaik-baiknya, dan semoga saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa jami'a amalina. Ya Allah, kabulkanlah, terimalah salat hamba, qiyam hamba, dan saum hamba. Kita berharap Allah memberkakan ridhonya. Allah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, hamba berharap ridhomu dan surga. Dan hamba berharap jauhkanlah, hamba berlindung kepadamu ya Allah dari marahmu dan nerakamu. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.